Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Di jadwal hari ini sebenarnya eh, saya masih mendapatkan informasi bahwa ada update terbaru. Jadi pertemuan setelah Lebaran itu ternyata pertemuan ke-9 gitu ya. Jadi sekarang itu pertemuan 9 realisasi pertemuan 10 gitu ya. Tapi saya nggak ngerti apakah ada update terbaru lagi atau tidak gitu. Karena informasi terakhir yang saya terima adalah tidak ada libur tenang gitu teman-teman. Jadi minggu kemarin itu masuk ke pertemuan ke-9. Ya betul ke-9. Nah sekarang realisasi pertemuan 9 untuk pertemuan 10. Nah nanti pertemuan berikutnya adalah pertemuan untuk UTS. Jadi UTS-nya yang mundur gitu ya. Tapi nggak jadi masalah ya. Artinya perkuliahan sih tetap jalan seperti apa schedule. Sebenarnya saya udah buat schedule itu sampai pertemuan ke-16 gitu ya, sampai pertemuan ke-16 sampai UTS sampai UAS. Nah, untuk tugas yang sudah saya informasikan itu tugasnya nanti teman-teman hanya membuat laporan atau membuat Scrum dari masing-masing individu ya. Jadi masing-masing individu melaporkan Scrum-nya masing-masing dari yang sudah ditugaskan dari project leader-nya. Jadi silahkan di-update Scrum-nya, kemudian dikirim ke kampus dari Google Drive masing-masing. Dari Google Drive kelompok, sorry. Jadi Google Drive-nya kan pasti kan Google Drive kelompok ya. Nah, nanti sharingnya sharing masing-masing aja. Minta minta apa dibuatkan link share-nya itu dari Scrum-nya masing-masing. Ya. Nah, kemudian untuk UAS-nya itu sendiri untuk UTS-nya itu sendiri adalah nanti teman-teman membuat UI, kemudian UX dan project itu sendiri nanti 50% ya, 50% dari project yang teman-teman sudah buat. Nah, nanti untuk di UTS itu tidak perlu di print dulu ya teman-teman. Nanti di printnya itu di UAS aja, di ujian akhir semester. Jadi itu adalah final project teman-teman semua. Nah, final project itu nanti silahkan dibuat sebaik mungkin, dijilid gitu ya, dijilid UI-nya dengan menggunakan kertas yang bagus lah gitu ya, desainnya bagus, kertasnya juga bagus, kemudian UX-nya diupload ke YouTube, dibikin sedemikian rupa sebagus mungkin, kemudian nanti projectnya silahkan diupload ke GitHub atau GitLab gitu. Nah, nanti supaya apa? Jadi tujuan saya kenapa harus dibuat seperti itu di samping teman-teman nanti sebagai tugas untuk ujian akhir itu juga sebenarnya sebagai apa namanya? Sebagai bekal lah buat teman-teman semua karena kan teman-teman semua kan nanti sebentar lagi kan lulus gitu ya. Nah, lulus itu kan berarti teman-teman kan nanti akan ditanya tuh setiap kali wawancara, biasanya ditanya kamu sudah kalau di TI, Teknik Informatika itu biasanya ditanya kamu udah pernah ngerjain project apa gitu kan. Nah, biasanya kan perkuliahan itu tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa membuat project-project yang berkaitan erat dengan mungkin bareng dosen atau project sendiri, mandiri dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti biasanya ditanya kamu udah pernah buat bikin project apa. Nah, ya bilang aja udah buat project Android TV gitu kan. Detailnya seperti apa, bikin ini dulu, bikin ini. Fase-fasenya ya tinggal jelasin aja. Nah, tujuannya seperti itu, teman-teman. Jadi nanti di dalam realitanya ketika teman-teman nanti bekerja di industri yang berkaitan dengan software, itu nanti ada kaitannya dengan pembuatan project gitu ya. Makanya mekanisme pembuatan Scrum itu tolong diupdate ya sebaik mungkin karena eh, dalam lingkungan real pekerjaan yang sebenarnya juga nanti akan seperti itu gitu ya. Jadi karena kan pembuatan aplikasi itu tolak ukurnya adalah dilihat dari Scrum-nya itu sudah berapa progresnya udah berapa banyak sih gitu kan. Nah, itu biasanya kita lihat dari Scrum. Udah ngerjainnya apa aja yang ngerjain terus sudah ada kendala atau tidak gitu ya. Jadi
dari Scrum-nya itu ya teman-teman. Jadi silakan dibuat sebaik mungkin. Nah, berikutnya adalah untuk pembahasan kita hari ini kita akan coba bahas tentang JSON ya. Jadi melanjutkan yang kemarin sebenarnya. Jadi di JSON ini kan apa namanya? Kita kan kemarin sudah kita bahas ya sedikit ya. Nah, sebenarnya kan kalau data dia formatnya datanya JSON itu paling enak gitu. Nah, itu paling mudah gitu. Jadi JSON ini kan tidak hanya untuk Android TV gitu ya. Kalau teman-teman bikin untuk Android mobile, aplikasi buat handphone, kemudian buat desktop atau buat web juga sama lah kurang lebih. Cuman di beda bagaimana mekanisme untuk baca format datanya. Kalau kita pakai PHP mungkin atau Python dia hanya beda di komennya aja gitu ya. Tapi pada prinsipnya konsepnya kurang lebih sama lah. Nah, ini baca untuk di Android. Yang pertama kan kemarin mungkin sudah kita bahas sedikit ya, yang nomor 1. Jadi, untuk membaca format JSON itu ada 3 gitu ya teman-teman. Yang pertama adalah manual parsing. Kemudian yang kedua adalah ya menggunakan JSON, yang ketiga adalah retrofit plus JSON. Nah, biasanya kalau pemula baru belajar dia biasanya pakai manual parsing dulu. Artinya biar tahu lah, artinya biar secara detailnya itu bagaimana sih manual parsing di Android itu kayak gimana gitu. Tapi biasanya kalau udah ngerti yang manual dia biasanya kalau udah pengen lihat efisiensi di project itu biasanya langsung menggunakan JSON biasanya gitu. Kemudian JSON, kemudian lanjut ke yang paling enak itu biasanya pakai retrofit sama JSON kalau udah paham. Gitu ya. Nah, kemarin kan udah kita singgung ya mengenai manual parsing gitu kan. Teman-teman udah saya kasih info juga. Nah, kita ulas sedikit dulu ya. Biar yang masih pusing biar paham lah. Jadi kan kita tahu ya di dalam Android di dalam JSON itu kan ada key, ada value juga, ada objek juga, ada array juga, ada value gitu kan. Nah, biasanya kalau kita mau parsing model data seperti ini gitu kan. Model data kayak gini ini kan biasanya kita mau formatnya mau kayak gimana gitu. Nah, biasanya kan kita kalau di Android itu kan deklarasinya berdasarkan format informasi datanya kayak gimana. Nah, yang pertama ini kan value page. Nah, berarti kan ini tahapan yang pertama, teman-teman. Jadi, teman-teman itu deklarasikan dulu nilai awalannya apa. Nah, ini kan ada JSON object. Kita ketahui bersama bahwa di dalam JSON itu kan ini kan sebagai objeknya gitu ya. Kan ada objek, ada array gitu kan, ada value. Nah, kita deklarasikan dulu get int. Get ini biasanya mengindikasikan pengambilan parameternya yang mana dulu gitu ya. Oke, yang satu ini. Berarti kan yang satu ini kan ke sini. Nah, ini kan nilai satu ini kan ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah array-nya gitu kan. Kita mau deklarasikan array-nya. Jadi, array-nya itu diambil dari informasi array yang ada di JSON-nya. Oke, berarti data array JSON object yang ini gitu ya. Yang ini. Kemudian get array. Nah, di objek ini kan pasti ada array-nya kan. Nah, get JSON array. Array-nya mana yang data? Nah, yang ini ya. Yang ini. Oke, saya tarik di sini. Nah, yang ini nih. Nah, array data gitu ya. Nah, yang dipertanyakan kan kenapa ini perlu di get JSON array data gitu kan. Karena gini teman-teman, biasanya kan kalau kita format datanya JSON, array itu kan bisa macam-macam. Misalnya teman-teman bikin aplikasi untuk Netflix lah kayak gitu. Netflix itu kan katakanlah di movie itu kan banyak genrenya kan. Ada action, ada komedi gitu kan. Nah, itu kan pasti dipisah dengan array gitu. Array untuk action, array untuk komedi gitu kan. Nggak mungkin dicampur-campur. Nah, kalau dicampur-campur ribet nanti repot ya parsing datanya. Jadi bisa pisah. Kebetulan kalau di data ini array-nya masih single gitu, masih satu yang namanya data gitu.
nama array-nya nih data. Gitu ya maksudnya teman-teman ya. Nah, ini Pak fase yang kedua gitu. Yang kedua. Nah, yang ketiga, kan kita ketahui bersama bahwa di dalam array itu pasti kan ada urutannya kan dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, ini kan berarti kalau di dalam array itu kan berarti objeknya kan pertama 0 dulu. Array 0, array 1 dan seterusnya. Berarti kita mau ngambil nilai data objek, berarti kita variabelnya kita kasih nama katakanlah misalkan data objek 0. Data objek 0 kita panggil dulu array-nya gitu. Sebelum kita ngambil objek 0-nya, kita panggil dulu data array-nya. Data array sini. Nah, ini get, kita mau ngambil apa? Get objek yang pertama dulu. Oke, yang ini. Yang 0 ya. 0 ini ya. Nah, 0. Ini berarti yang tahapan ketiga. Nah, berikutnya adalah kan di dalam objek itu kan ada value kan, ada nilai. Kebetulan di sini nilainya kan ada ID, ada email, ada first name, ada last name, ada avatar. Nah, yang kebetulan yang mau kita ambil ini adalah first name. Berarti kita panggil dulu data objek 0-nya, data objek 0. Jadi kita panggil dulu apa yang mau kita tampilkan, data objek 0. Kemudian kita mau ngambil apa? Mau ngambil get string, first name, atau last name, atau avatar, atau email. Ya sudah, kita mau ambil get string, first name. Gitu ya. Nah, ini kemarin. Oke, sekarang kita mau ngambil get all data. Gitu.